Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally tipis sebesar 0,35%. Tetapi sayangnya masih ke-reject oleh 104.400-an ya. Jadi ini tuh resisten yang terbentuk di tanggal 18 dan 19 kemarin ya. Sempat di-retest sebagai support tapi gagal, jebol langsung ya. Tetapi pada hari ini kembali menjadi resisten bagi Bitcoin ya. Kita lihat apakah ini akan membuat Bitcoin koreksi lagi sampai ke 101.247 atau tidak ya. Tapi PR dari Bitcoin masih sama ya, PR besarnya adalah bertahan di atas dari 101.247 atau lebih bagusnya gini lah ya, kita put it this way lah. Semoga Bitcoin bisa terus daily close signifikan di atas dari 100.000. Karena kalau itu terjadi, itu menunjukkan bahwa Bitcoin indeed sudah menjadikan 100.000 ini sebagai satu angka psikologis. Sebagai angka psikologis support lah, begitu ya, menjadi support psikologis. Nah, itu yang harus dipertahankan. Karena kalau sampai mulai jebol lagi, di bawah lagi dari 100.000, ya lu bisa lihat sendiri nih. Sebelumnya, ya, waktu di Desember, tembus 100.000, dia nahan, bagus. Sekalinya jebol, wah ya, muntah darah. Begitu. Jadi, ya semoga kali ini Bitcoin bisa terus dengan konsisten mempertahankan 100.000. Ya, daily close terus di atas dari 100.000 ya. Oke. Itu PR Bitcoin di daily ya. Untuk di weekly kita lihat sampai ya 3 hari lagi apakah dia akan membuat higher high atau tidak. Begitu. Kalau higher high itu adalah pertanda momentum bullishnya masih cukup kuat. Begitu. Kalau terbentuk lower high, nah itu mungkin ada pelemahan tren ya. Oke, next kita masuk dulu ke indeks dolar. Untuk indeks dolar ini sesuai ya sama di sini. Jadi kan initial jobless claim-nya merah, lalu ini semua rata-rata merah ya, yang dari US. Nah, ini biasanya membuat indeks dolar melemah dan beneran melemah. Tetapi korelasinya dengan Bitcoin nggak terlalu kuat nih hari ini ya. Jadi kemarin dia hanya ya cuma nge-weak aja begitu ya. Nah, jadi lagi-lagi korelasi antara indeks dolar dengan risk on asset itu nggak harus percis. Kalau DXY turun maka Bitcoin harus ngepump. Nggak harus ya. Sama seperti TA lah, ada ini juga ada false signalnya juga. Begitu ya, tapi in general memang seperti itu. In general kalau indeks dolar melemah biasanya kripto cenderung menguat begitu. Apa jangan-jangan ini ada lag nih ya, ada lag, nanti pelan-pelan Bitcoin naik lagi atau in general kripto akan naik lagi? We'll see ya. Oke. Next kita masuk dulu ke Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance sendiri kita bisa di sini kemarin daily close itu di bawah dari struktur lagi, cuma nge-weak aja nih ya. Nah, berarti ini mulai ada perlawanan nih dari para bears. Apakah para bears mau masuk ke altcoin season? Ya, tapi intinya sih gini ya, kalau gue pribadi sebelum ini balance sheet mulai ada pertanda berubah jadi QE ya, kita santai dulu aja, jangan terburu-buru begitu. Kalau sudah mulai begini, ya itu kemungkinan altcoin season semakin besar ya. Oke, next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana Trump baru saja menandatangani executive order untuk mempromote kripto, begitu. Tapi bukan mempromote kayak dalam maksudnya lu AdSense gitu kripto, bukan seperti itu. Tetapi si ordernya ini bisa membantu perkembangan kripto lah di US ya. Dan juga ini mereka bahkan ada bilang juga akan mau stockpile digital asset. Nah, digital asset ini bukan cuma Bitcoin aja sepertinya ya. Tapi ya lagi-lagi kita lihatlah nanti apakah mungkin si Trump ada rencana untuk stockpile juga US based crypto mungkin seperti Cardano, Solana, I don't know, tapi we'll see ya. Oke, kita bahas dulu detail. Jadi ini dilakukan Kamis kemarin, tujuannya adalah untuk mendevelop National Digital Asset Stockpile dan juga untuk mengadvance cryptocurrency di US begitu supaya lebih ya menjadi industri yang lebih bagus lah. Kan berbeda sekali dengan zaman Biden ya. Zaman Biden itu semuanya kripto tuh diinjak, kalau bisa tuh dikerjain terus gitu ya. Apalagi kerja sama dia sama si Gary Gensler ya. Ya sekarang Gary Gensler udah keluar ya dan udah mau digantikan sama yang lebih pro kripto ya, si Paul Atkins. Walaupun masih belum mulai tuh. Masih sekarang acting chairman-nya dulu lah, siapa itu yang orang Jepang tuh, yang keturunan orang Jepang tuh. Ya jadi intinya ya sekarang lebih favorable lah untuk ke kripto ya.
Nah, untuk ordernya ini fokusnya tuh lebih ke ini ya, teknologi dan juga aturan-aturan mengenai kripto dan juga development-nya di US. Gitu. Jadi lebih jelas, lebih clear. Ini yang diminta kok, ini yang diminta sama industri kripto di US gitu ya untuk ada kejelasan dan dukungan begitu, bukannya diinjak-injak begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini kalau kita lihat yang mungkin penting lagi adalah secara historically speaking, US Marshal Services ini selalu meng-auction Bitcoin yang disita. Begitu terjadi di 2017 atau 2016 ya, aku lupa. Pokoknya waktu zaman itu Silk Road ya, BTC-nya disita dan dijual ya, dijual lagi ke ya orang yang mau beli gitu. Salah satu itu dulu si siapa Draper ya, Tim Draper kalau nggak salah ya, dia beli waktu auction si Silk Road itu tuh ya. Nah, tetapi rencananya si Trump akan memastikan bahwa federal government tidak akan pernah menjual Bitcoin holdingsnya lagi. Begitu. Wow, that's good ya. Artinya apa? Artinya saat mungkin stockpile dari US ini terbentuk, itu nggak akan dijual-jual dalam waktu yang lama. Sama mungkin seperti US, kalau dia udah nge-stockpile emas sama dia kan nggak dijual-jual. Dia hold aja terus. Nah, ini secara nggak langsung akan membuat supply di ini atau ya lebih tepat circulating supply di market lebih kecil. Nah, karena berbeda ya whale sama negara. Begitu negara apalagi dengan statement seperti ini tidak ada rencana untuk dijual gitu ya. Nah, itu akan mengurangi selling pressure ya dan juga mengurangi supply di market. Which is good in general good ya secara aturan supply demand. Saat supply di market yaitu berkurang, ya itu akan membuat satu aset itu akan lebih berharga. Ya sama kayak duit deh ya. Saat dilakukan QT ya in theory ya secara textbooknya itu akan membuat daya beli kita bertahan minimal ya lebih naik itu ya jarang lah terjadi zaman sekarang tapi in theory bisa terjadi. Nah, kebayang kalau ini dilakukan juga di Bitcoin gitu saat di hold sama negara gitu di hold nggak dijual. Nah, itu akan sekali lagi mengurangi supply di market which is itu akan secara teori membuat harga meningkat gitu ya. Tinggal pertanyaan sebesar apa nih? Makin besar holdingnya, ya makin ngaruh gitu. Oke, economic calendar. Untuk hari ini dari US kita akan keluar apa? Kita akan keluar tiga data penting ya. S&P Global Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, dan Existing Home Sales. Dan itu keluar jam 9.45 sampai jam 10. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam 9.45, jam 10 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih ya untuk makro kita pada hari ini. Overall oke ya, oke. Ya, jadi bilang ideal banget sih enggak ya karena masih ke reject oleh 104.000, tapi ya secara fundamental doing good ya dan ini in theory akan bagus untuk masa depan gitu ya. Untuk kedepannya lah begitu lebih tepatnya ya. Karena ya hal seperti ini nggak langsung ngaruh saat ditandatangan ya. Nanti saat sudah mulai diimplementasikan si rule-nya baru akan kerasa. Dan ya itu apalagi kalau sampai US bisa lebih pro kripto ya suka nggak suka lu bisa lihat sendiri lagi nih ya kita semua di kripto hanya memperhatikan data dari US. Kalau US lebih pro kripto tentunya in general akan bagus gitu. Jadi tinggal kita tunggu aja sampai efeknya mulai kerasa di harga begitu ya. Oke. Makronya beres, selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tepatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan
si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lo bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lo WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lo lebih dari 10.000 USDT lo bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lo sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lo lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lo yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin dia retest di di satu support, dua resisten sebenarnya ya. Jadi kita bisa buka short dan long di waktu bersamaan. Nah, untuk posisi short lo boleh pilih di 104.400-an atau 106.200-an. Nah, ini lebih agresif karena kemungkinan kenanya lebih kecil nih. Mungkinannya cuma sampai sini terus turun lagi gitu. Jadi ini buat yang lebih agresif lah ya. Nah, posisi shortnya target TP-nya itu di angka 101.247 atau kalau lu mau sedikit lebih konservatif boleh pertimbangkan di sini nih. Di 102.302 gitu ya. Itu untuk posisi short. Nah, apabila kena 101.247 artinya kita kebuka lagi posisi long ya karena terjadi retest kedua. Nah, posisi longnya target TP-nya juga mirip-mirip kayak tadi ya, tinggal kita balik saja logikanya. Di angka 104.446 itu untuk yang agresif, yang lebih konservatif di angka 102.302. Begitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya di angka 101.247, lalu di 99.400-an ya, which is ini MA20, dan juga dia confluence lah dengan 99.051 juga ya, karena lumayan dekat, dan di 97.570 ya. Itu kurang lebih untuk spot dan futures di Bitcoin. Untuk Ethereum kita bisa di sini secara futures masih belum ada setup ya, karena ya lu bisa lihat sendiri, jebol ya. Kemarin tradingnya lumayan nih 3% ya. Nah, sekarang dia sebenarnya dia opennya di atas dari MA20 tapi sekarang malah koreksi lagi ya. Jadi ya untuk spot aja langsung deh. Futuresnya masih belum ada setup ya untuk futures. Jadi di angka 3.280, 3.158 dan 3.013. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, gue akan ingatkan lagi bahwa cryptocurrency market itu memang sering kali ada masa-masa yang seperti ini ya. Gue ada lihat beberapa komen, aduh boring nih, nggak kemana-mana. Tapi ya gini, ini tuh minoritas nih, momen-momen yang parabolik seperti ini, yang exciting itu minoritas. Lu perhatiin deh ya, banyaknya itu waiting. Lihat, waiting, ini waiting ekstra lama, waiting lagi, banyaknya waiting, begitu menunggu ya. Dan itu terjadi bukan cuma di cycle ini, lihat, cycle ini juga begitu, ini juga begini, ini juga ada berapa lama nih ya. Ini kalau lu perhatiin, emang berapa lama sih bang? Lihat, tuh lihat, bisa sampai sebulan gitu. Nah, sementara para crypto newbies berpikir bahwa tiap minggu akan wah gila nih, padahal nggak. Tidak seperti itu. Banyak sekali menunggunya di market. Nah, waktu menunggu jangan bengong. Itu waktu menunggu kita lakukan akumulasi. Begitu. Karena gue udah banyak sekali mendengar ya testimoni dari para member TCI yang masuk dari April Maret ya. April Maret merah merona berantakan karena kebanyakan di alts ya. Aduh, gila bang, hancur banget bang. Tapi selama menunggu di sini nggak bengong, beli terus akumulasi dan memperbaiki porto, dibikin 70-30 atau 60-40 ya. Pelan-pelan dibenerin, saat naik udah yang minus-minus di sini ketutup. Begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kita dapat momentum yang sama sebenarnya, cuman mau dimanfaatin atau enggak. Begitu. Nah, seringkali orang tuh cuma mau beli saat lagi ngepam, padahal itu waktu yang salah untuk beli gitu. Waktu ngepam itu justru di otak kita mikir SOP TP-nya keluar nggak nih? Kalau SOP TP keluar, ya gua TP. Kalau enggak ya gua diem aja. Begitu. Ya, jadi banyak yang kebalik. Lu kebayang gak sih gini loh? Lu kebayang gak?
kalau orang kebalik antara rem sama gas. Orang pikir, wah bahaya dong bang. Iya bahaya, banyak yang kecelakaan dong. Iya. Nah di market orang kebalik semua rata-rata. Lagi ngepam, ya. Lagi ngepam. Ini kan berarti mobil lagi cepet nih, ya. Lu bukannya ngerem, lu malah ngegas lagi. Ya lu jatuh ke jurang. Itu yang sering kali terjadi. Begitu. Ya jadi untuk para newbies, please jangan kebalik antara rem sama gas lu. Begitu, ya. Justru saat waktunya lu lagi melamban market, ya lu coba naik mobil. Lu naik mobil kalau mobil lu melamban nih, misalkan karena lu nggak gas gitu, lu lepas ngeng gitu ya. Lu ngapain? Ya lu gas lagi dong. Gitu ya. Nah, waktu lagi cepet nih, lagi cepet terus lu udah mau belok, jangan lu gas. Ya lu jatuh ke jurang kan. Ya jadi please ya jangan kebalik. Karena orang mungkin ketawa dengan analogi seperti ini. Iyalah bang, masa digas lagi deket ke jurang. Iya, lu ngomong gitu, tapi faktanya lu beli di pucuk kan. Nah itu, konyol kan. Ya, memang manusia tuh kadang-kadang suka konyol. Begitu. Makanya gue kasih analogi itu supaya lu kebayang. Oh iya ya, kalau gue beli lagi ngepam tuh konyol ya. Gue udah tahu ada jurang, sama gue bukannya di rem ya. Tapi semoga malah digas lagi. Gitu. Nah, jadi ya lagi-lagi ya. Tolong dimanfaatkan masa-masa boring seperti ini. Ya dan gue happy banget. Para member-member TCI yang udah lumayan lama malah bilang mantap bang, gue happy bang nih akumulasi lagi turun-turun kayak gini tuh dikasih kesempatan akumulasi di bull market. Wah itu luar biasa katanya ya, berkat dari surga katanya. Yes bener ya, bener gitu. Jadi gue happy lah untuk para member TCI yang udah lumayan lama malah melihat ini sebagai berkat. Kebalikan sekali dengan para para followers kripto ya, kripto turis disebutnya. Satu sering ngomong itu kripto turis. Mereka coba datang waktu lagi rally-rally aja, waktu lagi koreksi, lagi sideways, hilang begitu. Nah jadi janganlah jadi kripto turis begitu. Turis tuh gini loh, sekarang gua tanya, kalau lu jadi turis di satu negara, lu cuan atau lu bocuan? Ya, keluar duit atau dapat duit? Keluar duit lah, iyalah, gue juga jadi turis keluar ya ngabisin duit doang gitu, main gitu. Nah cuman perbedaannya kalau lu jadi turis di market, itu lu juga nggak fun begitu karena lu cuma buang duit, ujung-ujungnya lu cut loss sendiri, pas naik aduh salah. Nah itu turis di market crypto tuh seperti itu ya. Jadi sekali lagi janganlah mau jadi turis ya, jadilah orang lokal yang dapat cuan dari turis yang cuma ikut-ikutan datang doang begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.